Di balik sebuah janji suci yang terucap di ruang ICU, seorang istri menjalani pernikahan penuh cinta dan pengorbanan. Namun, hanya sehari setelahnya, tragedi mengintai saat ia kehilangan sang ayah. Ketika kehidupan tampak mulai berjalan, rahasia gelap terbongkar suami yang ia percayai. Sang suami terlibat dalam perselingkuhan dengan karyawannya sendiri. Kekecewaan yang terpendam memunculkan keputusan harus menghadapi kenyataan pahit setelah istri menemukan fakta mereka berkencrit di hotel sampai 8 kali. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Kisah ini bermula dalam ruang ICU yang hening. Hanya suara mesin pendukung kehidupan yang samar-samar terdengar. Saya perkenalkan kamu, Aina. Aziz Lutfiani duduk di tepi ranjang ayahnya, menggenggam erat tangan lelaki yang selama ini menjadi pelindung hidupnya. Dengan balutan gaun putih sederhana, ia tampak tenang meski hatinya berkecamuk. Di hadapannya berdiri Sefria Hotma, pria yang telah dipilih ayahnya sebagai pasangan hidupnya. Dengan suara bergetar, Sefria mengucap janji suci, mengikrarkan cintanya kepada Aina di hadapan keluarganya yang menyaksikan dengan penuh haru. Pernikahan itu berlangsung sederhana, jauh dari impian Aina tentang pernikahan megah. Namun, momen itu memiliki arti lebih dalam daripada sekadar pesta. Di tengah perjuangan hidup dan menanti ajal yang tak terelakkan, cinta mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan bisa muncul di tengah duka. Sehari kemudian, Aina harus menerima kenyataan pahit. Ayahnya mengembuskan napas terakhir. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjalani pernikahannya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana wasiat sang ayah. Singkat cerita, pernikahan Aina dan Sefria dimulai dengan perjuangan dari bawah. Mereka pindah ke Bekasi dan memulai bisnis kecil bersama. Meski kondisi finansial mereka serba terbatas, semangat mereka tak pernah padam. Hari demi hari, mereka bekerja keras membangun perusahaan yang kini tumbuh pesat. Meski sukses mulai terlihat, hati Aina tetap diselimuti bayangan sang ayah. Kehilangan ayah adalah duka yang tak pernah hilang, ungkap Aina suatu hari kepada Sefria. Namun, Sefria selalu menjadi pendukung setianya. Kita akan melewati semua ini bersama. Nah, aku di sini untukmu, ucapnya sambil merangkul Aina. Kehidupan mereka tampak sempurna dari luar, tetapi kesibukan dalam bisnis menjadi pelarian bagi Aina. Ia menyibukkan diri agar tak perlu menghadapi rasa kehilangannya yang mendalam. Ketika pada tahun 2022, ketika Aina tengah mengandung anak kedua, segalanya mulai berubah. Sefria, yang biasanya penuh perhatian, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ponselnya yang dulu selalu terbuka kini sering terkunci, dan Aina mulai merasa ada yang disembunyikan. Suatu malam, saat Aina sedang merapikan meja kerja Sefria, ponsel suaminya bergetar. Sebuah pesan masuk dengan nada yang tak biasa. Aku gak sabar ketemu lagi nanti malam. Hati Aina mencelos. Si pengirim adalah Dava Nathif Ashari, seorang karyawati yang bekerja di perusahaan mereka. Awalnya, Aina mencoba menepis kekhawatirannya. Tetapi firasat seorang istri tidak bisa dibohongi. Ia mulai mengamati perilaku Sefria dengan lebih cermat. Aina memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan sahabatnya, ia memeriksa riwayat pesan dan menemukan bukti-bukti yang tak terbantahkan, percakapan mesra, foto-foto di tempat makan romantis, hingga catatan check-in di hotel. Fakta bahwa mereka telah menghabiskan malam pengenceritan bersama hingga 8 kali membuat Aina merasa dikhianati dalam. Kedekatan antara Sefria dan Dava terjalin melalui lingkungan kerja, di mana Dava merupakan salah satu karyawati di perusahaan yang dikelola oleh Aina dan suaminya. Awalnya, Dava bekerja selama 8 bulan sebagai karyawan yang tampaknya dapat dipercaya.
Namun, hubungan profesional itu berubah menjadi hubungan terlarang. Sevria yang mulai berubah sikap menjadi lebih tertutup, sering menghabiskan waktu di luar dengan alasan pekerjaan. Ketika Aina mengonfrontasi Sevria, pria itu berusaha menyangkal. Ini hanya salah paham. Nah, aku dan Dava hanya membahas pekerjaan, dalihnya. Namun, Aina tidak lagi bisa dibodohi. Air matanya tumpah, tetapi ia tetap tegar. Mengapa kau tega melakukannya? Aku mempercayaimu lebih dari siapapun, ucapnya dengan suara bergetar. Tidak tahan dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami, Aina memutuskan untuk tidak diam. Melalui unggahan media sosial, ia mengungkap perselingkuhan Sevria dan Dava. Dalam tulisannya, ia menegur keras Dava yang selama ini ia bantu dari bawah. Saya percayakan perusahaan ini padamu, tapi ini balasanmu. Kamu pikir mudah menggantikan posisi saya di hati suami saya? Tulis Aina dalam unggahannya. Unggahan itu menjadi viral, mengundang simpati dari banyak orang. Publik yang dulu mengagumi kisah cinta mereka di ICU kini marah atas pengkhianatan yang dialami Aina. Namun, hal itu juga memicu reaksi dari keluarga Dava yang merasa nama baik mereka tercoreng. Tak lama setelah itu, situasi semakin rumit. Dava melaporkan Aina atas dugaan penganiayaan dalam sebuah pertemuan di kantor. Menurut laporan tersebut, Aina diduga menyerang Dava hingga mengalami luka serius. Aina, yang merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik, terkejut dengan tuduhan itu. Aku hanya memintanya keluar dari perusahaan. Tidak lebih dari itu, katanya kepada pengacaranya. Namun, bukti-bukti yang diajukan Dava cukup untuk membuat Aina ditetapkan sebagai tersangka. Perjuangan Aina kini bertambah berat. Ia harus menghadapi ancaman hukum di samping kehancuran rumah tangganya. Namun, yang membuat kasus ini semakin rumit adalah laporan Dava yang berisi tuntutan damai dengan nilai yang fantastis. Aina mengungkapkan bahwa Dava mengajukan 2 laporan terpisah dan menuntut damai sebesar 200 juta rupiah per laporan. Kecurigaan Aina semakin kuat ketika ia mengetahui bahwa uang tersebut diduga akan digunakan Dava untuk biaya pernikahan. Ini bukan tentang keadilan, ini tentang uang. Mereka ingin menikah dengan biaya dari penderitaan saya, tulis Aina di salah satu unggahannya yang viral di media sosial. Saya korban di sini, tapi sekarang saya diperlakukan seolah-olah saya pelaku, ucap Aina dengan nada getir dalam sebuah wawancara. Faktanya kejadian ini, aku bawa dia ke dalam mobil. Aku labrak sambil menyiram pakai es kopi, ujar Aina dengan suara bergetar saat mengenang peristiwa itu. Saat itu aku lagi hamil, dan aku hanya menyiram es kopi, tidak lebih. Aksi tersebut memang didorong oleh kekecewaan. Tetapi bagi Aina, itu adalah luapan dari rasa sakit hati seorang istri yang dikhianati oleh suami dan rekan kerja yang dipercayainya. Saya tegaskan kembali, Syah ini korban perselingkuhan, kenapa malah dipolisikan dan jadi tersangka, kata Aina dengan nada getir. Di tengah krisis yang semakin berat, Aina menghadapi dilema besar. Ia tahu bahwa perceraian mungkin menjadi jalan keluar terbaik, tetapi ia juga memikirkan masa depan anak-anaknya. Saya tidak ingin mereka kehilangan sosok ayah, ucap Aina kepada sahabatnya. Namun, luka di hatinya terlalu dalam. Setelah melalui banyak pertimbangan, ia mengajukan gugatan cerai. Sevria awalnya menolak, memohon kesempatan kedua dengan janji bahwa hubungan dengan Dava adalah kesalahan yang tak akan terulang. Aku hanya manusia. Nah, aku menyesal, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi bagi Aina, pengkhianatan semacam itu tidak mudah untuk dimaafkan. Dukungan dari orang-orang terdekat menjadi kekuatan bagi Aina untuk bangkit.
banyak teman dan penggemarnya menggalang bantuan untuk membayar pengacara serta melawan tuduhan yang diajukan Dava. "Saya tidak akan menyerah. Saya harus memperjuangkan kebenaran," tegas Aina. Dalam persidangan, tim hukum Aina berhasil menunjukkan bahwa laporan Dava penuh dengan kejanggalan. Bukti-bukti palsu yang diajukan Dava perlahan terbongkar, dan Aina akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Kelegaan membanjiri hatinya. Meski rasa sakit akibat pengkhianatan Sefria masih ada, setidaknya nama baiknya berhasil dipulihkan. Setelah melalui proses panjang, Aina akhirnya resmi bercerai. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru sebagai ibu tunggal. Meskipun berat, ia percaya bahwa masa depan yang lebih cerah menantinya. Perusahaannya yang sempat goyah kini kembali stabil. Aina juga mulai aktif berbicara di berbagai forum tentang kekuatan wanita dalam menghadapi cobaan hidup. Setelah serangkaian drama yang menguras emosi dan energi, keadaan akhirnya mulai berpihak pada Aina Aziz Lutfiani. Meski awalnya menjadi korban perselingkuhan dan kemudian dipolisikan oleh Dava atas dugaan penganiayaan, situasi mulai berubah setelah penyelidikan mendalam dari pihak berwenang. Dava, yang sebelumnya melaporkan Aina karena merasa dilabrak dengan es kopi, kini menghadapi kenyataan pahit berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, termasuk pesan-pesan mesra dan catatan check-in hotel yang mengungkapkan hubungan gelapnya dengan Sefria. Polisi menetapkan Dava sebagai tersangka dalam kasus pengenceritan. Penetapan ini menjadi titik balik yang memberikan sedikit kelegaan bagi Aina. Setelah berbulan-bulan merasa diperlakukan tidak adil, ia akhirnya melihat secercah keadilan. "Saya hanya ingin kebenaran terungkap," ujar Aina dalam sebuah wawancara. "Ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang martabat keluarga saya dan masa depan anak-anak saya." Namun, meskipun Dava telah ditetapkan sebagai tersangka, Aina tetap merasa luka yang ditinggalkan perselingkuhan ini tidak akan mudah sembuh. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya telah hancur, tetapi ia bertekad untuk bangkit demi anak-anaknya. "Saya akan terus maju. Saya tidak akan membiarkan masa lalu ini menghancurkan masa depan saya," kata Aina dengan tekad yang bulat. Dari ruang ICU hingga ruang sidang, perjalanan Aina adalah kisah tentang keteguhan hati. Cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati ternyata harus diuji oleh pengkhianatan. Namun, dari setiap luka, Aina menemukan kekuatan baru untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kini, dengan senyum yang kembali menghiasi wajahnya, ia melangkah ke depan, membawa semangat baru untuk menghadapi apapun yang menantinya. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen ya. Pesan dari kisah ini adalah bahwa kejujuran dan kesetiaan merupakan fondasi utama dalam hubungan. Ketika dikhianati, penting untuk tetap kuat dan memperjuangkan kebenaran dengan kepala tegak. Aina menunjukkan bahwa meski terluka, seseorang tetap bisa bangkit dan mempertahankan martabat. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran, meski jalan yang harus ditempuh penuh tantangan.